Dalam 10 hari terakhir, Indonesia menghadapi ujian diplomasi terbesar. Yang pertama, Amerika Serikat menunda ancaman tarif 32% yang bisa meluluh lantakan ekspor sawit yang mendominasi akses Republik Indonesia ke sana kini berubah status menjadi ditunda, bukan dibatalkan ya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan Uni Eropa yang justru mendeklarasikan political agreement yang membuka pintu bebas tarif untuk hampir semua ekspor dari Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini sinyal bahwa kebijakan dagang kita tengah berada di persimpangan strategis antara meredam risiko Amerika Serikat dan memanfaatkan peluang besar di Eropa? Apakah diplomasi dagang kita sudah cukup kuat untuk menjaga momentum ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Muhammad Iqbal, dan juga Hadijah Alaidrus, Editor CNBC Indonesia. Bang Iqbal dan Mbak Hadijah, kita bahas topiknya. Siap. Ada dua sebenarnya hasil diplomasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini adalah hasil diplomasi yang juga sangat besar pastinya efeknya terhadap perekonomian kita. Kita bedah satu-satu mungkin ya. Berkaitan dengan yang sebenarnya memang sudah terjadi berulang-ulang. Berkaitan dengan ditundanya tarif yang tadinya ingin diterapkan ke produk-produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat nampaknya ditunda. Ini disebut-sebut sebagai salah satu hasil diplomasi yang sudah dilakukan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang hadir ke Washington. Mungkin stance atau perspektif dari redaksi CNBC Indonesia berkaitan dengan ditundanya penerapan tarif ini seperti apa, Mbak Hadijah? Oke, ini harus diluruskan terlebih dahulu ya. Ditunda sebenarnya memang Indonesia diberikan waktu atau ruang untuk negosiasi lanjutan hingga Agustus mendatang. Dan ini artinya bukan dibatalkan ya. Jadi ini belum sampai ke kabar baiknya gitu. Ini kita lagi setengah jalan dan ditunda itu maksudnya adalah Indonesia akan masuk ke babak selanjutnya. Betul. Yaitu perundingan putaran selanjutnya. Nah ini kita justru di sini jadi hal yang terpenting ya, apakah kita bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah lagi dari 32% itu. Karena kita lihat negara tetangga dapat tarif yang lumayan lebih jauh dibanding kita ya. Kayak Vietnam bisa sampai 20% dan Malaysia juga bahkan lebih rendah dari kita yang semulanya tadi lebih tinggi ya. Nah ini yang jadi fokus ke depannya. Jadi kita belum bisa bernafas lega. Masih ada putaran selanjutnya. Oke, baik. Itu tadi ya, meskipun memang masih ditunda, belum dibatalkan, tapi bisa dikatakan bahwa sampai bulan Agustus ini adalah sebuah momen untuk bernafas terlebih dahulu sebelum akhirnya angka tersebut diterapkan. Karena kalau diterapkan ya itu tadi balik lagi, cukup banyak sektor yang akan terpukul. Betul. Nah, hasil diplomasi yang kedua justru adalah hasil yang sangat bisa dikatakan kabar baik, di mana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto datang ke Uni Eropa dan akhirnya memberikan satu kesimpulan yang sebenarnya sudah disusun selama bertahun-tahun, kurang lebih 8-9 tahun. 10 tahun. 10 tahun dan dihasilkan bahwa hasilnya adalah SIPA. Begitu, yang disebut-sebut bahkan meskipun memang masih secara politik ya, belum hitam di atas putih, tapi disebutkan bahwa nantinya mayoritas komoditas atau bahkan mungkin keseluruhan akan dikenakan tarif 0%. Sebenarnya pertanyaannya untuk Bang Iqbal seperti ini, kan pada saat ini kita sedang proses diplomasi ke Amerika Serikat, tapi di sisi lain kita juga ke Eropa. Kalau saya jadi Amerika Serikat, saya sih akan melihat bahwa loh kenapa Indonesia malah mendekati Eropa, ya udah kalau gitu saya naikin aja tarifnya. Seperti itu. Jadi di sisi kabar baik, tapi bagaimana dengan yang ini? Karena kalau kita lihat secara persentase kan memang masih besar nilai ekspor kita ke Amerika Serikat. Pendapatnya stance dari redaksi seperti apa? Iya, ini memang momentumnya sih sebenarnya tepat ya ketika kesepakatan dengan Uni Eropa ini hadir ketika kita juga sedang negosiasi dengan US. Betul. Dan sebelumnya pun Presiden sudah datang langsung ke KTT BRICS ya. Sebenarnya menurut saya BRICS itu kan akhirnya dia memang orang bilang secara itu ada blok politik ya, tapi sebenarnya dia juga blok dagang yang potensialnya juga besar sekali gitu. Jadi saya melihat bahwa pemerintah mencoba memanfaatkan semua potensi untuk pasar ekspor Indonesia. Karena tadi Presiden juga sempat singgung soal ketidakpastian global itu sendiri. Dan walaupun memang kita tahu juga bahwa beberapa produk kita kan ke Uni Eropa juga hubungannya juga nggak baik-baik amat ya. Misalkan kelapa sawit, kemudian juga timah. Mungkin kalau kita ingat ketika itu juga sempat sampai ke bertikai di WTO, sampai ke WTO segala macam kan. Tapi upaya ini paling tidak dari sisi tarif kan ada barrier yang berkurang ya. Dan ini kerja 10 tahun yang menurut saya ya perlu diapresiasi lah pemerintah dalam melakukan perundingan ini. Karena ini Din, untuk teman-teman di Kementerian Perdagangan biasanya ini perundingan yang rumit gitu ya. Dan harus berputaran-putaran dan
Belum lagi menemukan setiap komoditasnya harus betul di breakdown. begitu. Misalkan kemarin lah ketika Australia misalkan merayakan kalau tidak salah 5 tahun ya kesepakatan antara Australia IACPA ya istilahnya ya. Itu kan salah satu benefitnya kan kita bisa ekspor mobil di sana ke sana dengan 0%, mereka tapi di sini buka kampus di sini misalkan. Betul. Di mana namanya Kak Hadijah mungkin tahu tuh Monash University di BSD gitu kan. Jadi intinya kan diplomasi ini adalah win-win kan sebenarnya. Bagaimana bukan cuma masalah nilai perdagangan tapi sebenarnya manfaat untuk kedua kawasan lah. Kalau ini konteksnya kan Indonesia dengan Uni Eropa.